Ya, semangat pagi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, ya, yang ada di ruangan Zoom ini maupun di YouTube channel dari Gereja BMC di kota New York ini, ya. Bapak Ibu yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika, sekali lagi saya mengucapkan semangat pagi, ya, meskipun sudah malam di Indonesia, tapi kita harus terus bersemangat seperti masih di pagi hari, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022, ya. Kami mendapat kabar dari gereja yang biasa kita pakai di 4792 Street di Amherst bahwa besok hari Selasa itu tanggal 8 Februari ada final inspection, ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Mohon dukungan doa daripada Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau hari Selasa tanggal 8 Februari berjalan sebagaimana berjalan dengan baik dan lancar, ya. Maka hari Minggu tanggal 13 Februari kami akan memberikan pengumuman kepada Bapak Ibu semuanya sehingga minggu depannya 20 Februari kita sudah punya kebaktian on-site dan juga yang online ini tetap akan kita pertahankan, ya. Karena sudah di zaman seperti ini ada Bapak Ibu sekalian jemaat, ada yang suka ibadah online dan juga ada yang suka ibadah on-site, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nah hari ini saya beri judul renungan saya yaitu hidup sebagai anak terang, ya. Saya percaya setiap kita yang ada di ruangan Zoom maupun di YouTube channel hari ini, kita semua adalah anak-anak terang. Coba yang anak-anak terang boleh angkat jempolnya ke depan. Haleluya, haleluya. Ya, nah memang kitab Yesaya berkata, ayo bangkit dan menjadi terang. Sebab apa? Sebab terang dan kemuliaan Tuhan sudah terbit di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya setiap kita semua adalah anak-anak terang, ya. Dan kita tidak suka kalau kita disebut sebagai anak kegelapan. Sebab Tuhan kita adalah terang dan Dia adalah terang dunia ini. Jadi setiap kita adalah anak-anak terang. Tinggal pertanyaannya, apakah hidup kita ini mencerminkan sebagai anak-anak terang? Nah, tahun ini tema kita adalah diambil dari kitab Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayat yang ke-7 berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mazmur 20 ayat yang ke-7 saya akan terus ulang-ulang setiap minggu, bahkan di dalam setiap kesempatan, ya. Mengapa? Supaya Bapak Ibu tertanam sampai ke dalam alam bawah sadarnya, alam sadar dan alam bawah sadarnya, bahwa kita dibawa oleh Tuhan sebagai anak-anak terang untuk menghadapi kemenangan yang gilang gemilang. Dan saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian kalau ada yang suka bosenan, ya kan? Saya ini bersyukur kepada Tuhan karena saya dididik oleh mama dan papa saya yang ateis, yang tidak mengenal Tuhan, untuk jadi orang jangan suka bosenan, ya. Mama saya ini, Bapak Ibu sekalian, nggak bisa masak, ya kan? Mama saya nggak bisa masak. Jadi waktu kecil ketika anak-anak rewel nggak mau makan, mama saya bilang begini, nggak mau makan ya nggak apa-apa, jangan makan, ya kan? Jadi mama saya nggak pusing, sehingga apa?
apa yang dimasak oleh mama saya, ya karena lapar ya terus makan, Bapak Ibu sekalian. Maka itu saya bersyukur kami sekeluarga itu nggak pernah rewel dengan makanan dan tidak bosan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini rahasia keluarga. Tolong jangan cerita kepada siapa-siapa, ya. Beberapa tahun terakhir ini, ya, setelah adanya COVID-19 ini, setiap hari, ya, setiap hari, hampir setiap hari, saya sekeluarga makan paginya itu telur 1, kemudian brokoli rebus, wortel rebus, tomat rebus, dan buncis rebus, saudara. Setiap hari, ya kan? Setiap hari. Bosan nggak? Enggak, sampai hari ini kami tidak bosan. Mengapa? Karena kami melihat bahwa manfaat daripada makanan itu menyebabkan kami jadi kuat dan sehat. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan bosan dengan firman Tuhan, jangan bosan untuk berdoa, jangan bosan untuk beribadah, ya. Nah, orang yang bosenan katanya, bukan kata saya, ya kan? Katanya itu belum selesai dengan dirinya sendiri, ya kan? Kalau orang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sudah beres dengan dirinya sendiri, maka dia tidak akan bosenan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa Tuhan membawa kita sebagai anak-anak terang itu agar supaya kita ini mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Apa itu kemenangan gilang gemilang? Kemenangan gilang gemilang adalah kemenangan yang besar dan kemenangan yang indah-indah. Saya ini pemerhati dan juga suka nonton sepak bola, khususnya dari Liga Inggris. Liga Inggris ini punya 20 klub sepak bola, ya. Setiap musim itu yang main selalu 20 klub sepak bola, ya. Ada yang ranking 1, 2, 3 dan sampai ranking 20. Ketika diwawancarai yang ranking 20 ini atau mungkin 18, 19, 23 terbawah ini Bapak Ibu sekalian, maka para pemain, pelatih maupun klub itu waktu diwawancarai, mereka tidak suka ada di ranking 18, 19, 20. Ya. Mengapa mereka ada di ranking 18, 19, 20? Karena sering kalah dan jarang menang. Pertanyaannya, apakah mereka dipersiapkan untuk selalu kalah? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Waktu ditanya gimana rasanya kok main selalu kalah, aduh nggak nyaman, benar-benar nggak enak, kami menjadi orang yang kalah. Dan Tuhan tahu Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak mau kita sebagai anak-anak terang itu hidupnya mengalami kekalahan demi kekalahan. Maka itu Mazmur 20 ayat yang ke-7 dengan jelas, dengan tangan kanan Tuhan, Tuhan itu mau membawa setiap anak-anaknya kepada kemenangan demi kemenangan. Nah, Bapak Ibu pernah dengar nggak waktu Yabes berdoa, ya kan? Salah satunya Yabes berdoa, Tuhan, ya ulurkan tanganmu untuk memperluas daerah-daerahku, untuk memperluas wilayah-wilayahku, dan berkatilah dengan berlimpah-limpah. Yabes membutuhkan tangan Tuhan. Dan Alkitab berkata, doa Yabes yang sedemikian itu didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, semua itu terjadi pada perjanjian lama sebelum anugerah di dalam Tuhan Yesus itu tiba, ya. Nah, kita bersyukur hari ini kita hidup di dalam zaman anugerah. Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kita. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita diangkat, diadopsi sebagai anak-anak Allah. Kita diberi hak
diberi kuasa. Bersama saya ucapkan hak dan kuasa. 2, 3, hak dan kuasa. Lebih keras lagi, 2, 3, hak dan kuasa. Hak dan kuasa sebagai apa? Hak dan kuasa sebagai anak-anak Allah. Kalau pada perjanjian lama aja, Tuhan kepingin umatnya ngalami kemenangan yang gilang gemilang, lebih-lebih kita yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu hafal dengan ayat firman Tuhan yang terkenal dari Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan, dalam semuanya itu, oleh karena Kristus Yesus Tuhan, kita telah ditetapkan nasibnya. Menjadi apa? Menjadi orang yang disebut lebih daripada pemenang. Jadi hidup yang berkemenangan itu adalah kehendak Tuhan. Nah, di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14, 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14, Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, tetapi kita semua harus bersyukur ya bagi Allah, bersyukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Perhatikan kata selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Bukan kadang-kadang menang, bukan kadang-kadang kalah. Itu bukanlah kehendak Tuhan. Tetapi melalui Kristus, Tuhan mau membawa setiap kita selalu dan selalu dan selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Mengapa? Sehingga dikatakan dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada tim sepak bola Liga Inggris. Ketika tim ini menang, saudara, ya, maka namanya harum, Bapak Ibu sekalian, ya, di mana-mana orang selalu membicarakan tim itu. Nah, Tuhan mau ketika kita mengalami kemenangan demi kemenangan, maka nama kita menjadi harum, dan nama yang memberi kita kemenangan juga menjadi harum. Siapa yang memberikan kemenangan kepada kita? Namanya Kristus. Dan Kristus itu artinya pribadi yang diurapi oleh Tuhan. Jadi ingatlah Bapak Ibu sekalian bahwa setiap kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, dan Tuhan sudah menetapkan takdir dan nasib kita untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, kalau bicara kemenangan demi kemenangan, ada yang tanya begini, kemenangan atas apa? Ya kan? Kami nggak main sepak bola, ya kan? Bukan itu maksudnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa menang atas pikiran kotor. Kita bisa menang atas pikiran jorok. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Efesus pasal 5 maupun di ayat-ayat yang lain. Tuhan mau supaya kita menang juga atas pornografi, atas percabulan. Tuhan mau kita menang atas egoisme. Tuhan mau kita menang atas penyembahan berhala. Kita dirancangkan oleh Tuhan untuk menang atas semua kemalasan, kepahitan hati, kesombongan, keangkuhan, kebiasaan berdusta, ya, kebiasaan berbohong. Juga Tuhan mau kita mengalami kemenangan di dalam masalah keuangan, masalah rumah tangga. Ya, orang yang berkeluarga, saya percaya kita tidak akan lepas dari masalah di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Tetapi Tuhan mau, meskipun kita ada masalah di dalam keluarga dan rumah tangga kita, Tuhan mau kita juga mengalami kemenangan. Tuhan juga mau ketika kita ada masalah di dalam pekerjaan kita, kita juga mengalami kemenangan. Bahkan ketika kita ada salah paham di antara teman atau dalam hubungan sosial,
Tuhan juga mau ujung-ujungnya kita mengalami kemenangan. Nah, bulan Februari tahun 2022 ini, Bapak Ibu sekalian, ayat yang diberikan oleh gembala senior kita itu diambil dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi bulan Februari ini kita dibawa supaya hidup kita ini penuh dengan Roh Kudus. Untuk apa penuh dengan Roh Kudus? Yaitu tadi, agar kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Bapak Ibu sekalian, saya ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dulu saya ini drunken master, ya kan? Saya ini jago minum, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena jago minum, kenapa? Karena bapak saya juga jago minum. Jadi mulai SMP itu saya udah biasa bukan minum bir, tapi minuman alkohol, ya. Waktu itu saya masih ingat sekitar umur 12 tahun begitu, saya udah biasa. Jadi papa saya minum mabuk, saya mulai SMP itu udah biasa minum mabuk, bahkan satu kali, ya kan, satu kali, ya please jangan ditiru. Saya ini pernah menghabiskan sekali teguk itu 1 botol Hennessy, saudara, ya kan? 1 botol Hennessy, glek, 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 glek itu diminum, saudara. Dan kemudian menurut teman-teman saya ini mabuk 48 jam, 2 hari 2 malam. Nggak sadar diri, ngomel sana-sini, badan terasa panas, ya. Untung waktu itu dalam kebodohan tidak mati, saudara, ya kan? Bayangkan minum begitu banyak. Nah, orang yang mabuk oleh anggur, ya, di dalam terjemahan yang lain itu dikatakan akan merusak dirinya sendiri maupun merusak lingkungan dan merusak orang lain, ya. Ada beberapa orang yang sengaja ketika mau bikin kerusuhan atau kerusakan dia minum, saudara, ya. Bahkan sekarang sudah makin maju, bukan minum bir, bukan minum alkohol, tapi minum narkoba, ya kan? Tujuannya apa? Supaya hidupnya ini dirinya tidak dikuasai oleh yang lain, tapi dikuasai oleh narkoba atau dikuasai oleh alkohol, ya kan? Nah, ketika kita mengalami hal itu, maka hal yang tidak baik yang akan terjadi. Maka itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu ini penuh dengan roh. Ya, kalau mau bahasa mabuk, biarlah kamu mabuk oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga hidupmu tidak dikuasai oleh alkohol, tapi dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kita tahu salah satu buah daripada Roh Kudus adalah penguasaan diri. Bersama saya ucapkan penguasaan diri. 2, 3, penguasaan diri. Jadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan penuh dengan penguasaan diri. Orang yang dipenuhi dengan alkohol atau narkoba dan mabuk yang lainnya, dia tidak bisa menguasai diri. Sekali lagi, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan penuh dengan penguasaan diri. Sebab Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau begini, ketika kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus, untuk apa Bapak Ibu sekalian? Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-21, Tuhan tuh mau berbicara kepada setiap kita, ketika dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita menjadi orang yang rendah hati dan suka melayani. Ini ayat yang saya tampilkan di layar ini gabungan dari terjemahan baru dan dari firman Allah yang hidup. Bunyinya demikian, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, di dalam takut akan Kristus. Hormatilah Kristus dengan saling melayani.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, orang yang dikuasai Roh Kudus, dia akan rendah hati dan suka melayani. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan itu menentang orang yang congkak. Tuhan itu menentang orang yang angkuh. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dikatakan orang yang sombong, angkuh, dan congkak itu pasti Tuhan hancurkan. Nah, Tuhan tidak mau kita mengalami hal itu. Nah, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus selain rendah hati, dia akan suka untuk melayani Tuhan. Seperti apa yang akan kita baca dari 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13, dikatakan begini, ini kisah tentang Daud. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju kota Rama. Nah, ini kisah bagaimana Daud diurapi, dilantik menjadi raja di tengah-tengah saudara-saudaranya maupun di tengah-tengah orang tuanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Daud dilantik oleh Samuel untuk menjadi raja Israel. Dan Alkitab berkata begini, Bapak Ibu sekalian, ketika Daud dikuasai oleh Roh Tuhan, maka hidupnya, sifatnya, karakternya berubah, saudara. Mari kita lihat, saudara. Dari ayat yang ke-17 dikatakan begini. Ayat yang ke-17, 1 Samuel pasal 17, Isai, yaitu bapak daripada Daud, berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berteh gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Ya, Daud bisa bilang begini, Papa jangan lupa, aku ini sudah diurapi menjadi Raja Israel. Kok enak sekarang masih nyuruh aku, ya, nyuruh aku. Bapak lupa ya, aku ini Raja Israel. Tapi itu tidak dikerjakan oleh Daud. Mari kita loncat ke ayat yang ke-20. Apa yang dikerjakan oleh Daud, saudara? Ayat yang ke-20 mengatakan begini, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Jadi Daud, Bapak Ibu sekalian, ketika dia dipenuhi dengan Roh Allah, dia menjadi orang yang rendah hati dan dia suka untuk melayani. Ingat, Tuhan Yesus berkata begini, kalau kita mau jadi orang yang hebat, jadi orang yang terbesar, maka kita harus suka melayani. Bersama saya katakan suka melayani. 2, 3, suka melayani, ya. Sungguh heran kalau ada orang yang menyebut dirinya Kristen, sungguh heran orang menyebut sebagai anak terang, tetapi tidak suka melayani. Saya mendengar, melihat dengan mata kepala sendiri. Ada orang-orang yang bilang begini, aduh, aku ini sudah enak-enak tidak melayani. Ya, dengar perkataannya. Aku ini sudah enak-enak tidak melayani. Sekali lagi, dia bilang begini, aku ini sudah enak-enak tidak melayani. Kok sekarang disuruh melayani lagi? Ya. Dan kita bisa lihat, Bapak Ibu sekalian, hidup orang itu seperti apa. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita melayani, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan kita melalui pelayanan ini supaya kita ini jadi orang-orang hebat di marketplace.
agar supaya kita ini jadi orang-orang hebat di dunia sekuler. Ketika kita di dalam pelayanan saja, ya kan, kita gagal, apalagi di dunia sekuler. Melayani Bapa di sorga yang begitu baik, Raja di atas segala raja sudah nggak mau, apalagi kemudian mau melayani di dunia bisnis, di dunia sekuler. Pasti apa yang dikerjakan di sana, dia tidak akan berhasil dan tidak akan mengalami kemenangan. Ya, lihat Bapak Ibu sekalian bagaimana Daud. Ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia menjadi pribadi yang rendah hati. Dan dia suka melayani. Sekali lagi saya mau ingatkan, bahwa ketika kita melayani, itu bukan artinya kita rendah, tetapi hukum Tuhan, hukum di dalam kekristenan, orang yang melayani, dialah orang-orang yang hebat. Ya, itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat dari ayat yang ke-20 tadi, dikatakan bahwa Daud bangun pagi-pagi dan kemudian kambing dombanya ditinggalkan pada seorang penjaga. Ya, orang yang bertanggung jawab di dalam pelayanan, Daud ini kan melayani bukan 2.000, 3.000 domba, tapi cuman 2-3 ekor, ya kan? Meskipun dombanya 2 dan 3 ekor saja, tapi Daud itu setia melayani 2 dan 3 ekor dombanya. Maka itu kita lihat bahwa kemudian Daud menjadi Raja Israel yang hebat, ya kan? Alkitab bilang kalau kamu setia sama perkara yang kecil, Tuhan pasti percayakan perkara-perkara yang besar. Kalau kamu nggak setia sama perkara-perkara yang kecil, mimpilah kamu akan mengalami perkara-perkara yang besar. Maka itu Bapak Ibu sekalian, besar kecilnya pelayanan Bapak Ibu sekalian, apa yang kita terima, mari lakukan dengan kerendahan hati dan lakukan dengan setia. Saya percaya kalau Daud pada perjanjian lama, kemudian Tuhan angkat, lebih-lebih kita, anak-anak Tuhan yang sudah diurapi oleh Tuhan, pasti Tuhan angkat menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 dan ayat yang ke-24, ayat ini saya sangat suka. Apa saja yang kita dapat, kerjakanlah dengan sekuat tenagamu, kerjakanlah dengan segenap hatimu, seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab apa? Sebab daripada Tuhanlah kamu akan menerima upahnya, ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana ketika Daud sampai ke hadapan kakak-kakaknya. Dia bilang, "Kakak, ini aku bawa makanan dari papa, nih papa kirim makanan untuk kamu," ya kan? Kakak-kakaknya bukannya berterima kasih, Bapak Ibu sekalian. Daud malah dimarahin, ya kan? Kamu ini ngapain ke sini? Dasar pemalas dan lain sebagainya. Tapi apa Bapak Ibu sekalian? Karena Daud sudah diurapi oleh Tuhan, dia menjadi pribadi yang rendah hati. Dia tidak tersinggung, ya kan? Orang yang rendah hati tidak mudah tersinggung. Kita tidak bisa mencegah aksinya orang lain kepada kita. Yang kita bisa cegah, yang kita bisa kendalikan, yaitu reaksi kita, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, kita tidak bisa mencegah aksi orang kepada kita. Yang bisa kita cegah, yang bisa kita kendalikan adalah reaksi kita ketika menghadapi aksi daripada orang lain. Ya, satu kali saya pergi parkir di daerah Flasing, Bapak Ibu sekalian, ya, bersama istri saya. Saya udah tunggu nih parkiran, ya kan? Dan kemudian ada parkiran, ada mobil keluar. Ini kan jatah saya untuk masuk.
tiba-tiba diserobot oleh orang lain, saudara. Masuk, saudara. Sret! Kok diambil orang lain? Wah, saya turun dari mobil, saudara. Saya gebrak-gebrak itu, saudara. Istri saya bilang, hei, pendeta, kamu pendeta, kamu pendeta. Oh iya ya, aku bukan pendekar ya, aku pendeta ya. Aduh Tuhan, ampun Tuhan, ya kan? Dan kemudian saya masuk di dalam mobil kembali, saudara. Itu sombong, saudara, ya kan? Sombong, ya kan? Diperlakukan tidak benar, kemudian jadi tersinggung, Bapak Ibu sekalian. Maka itu sekarang kalau mau parkir, ya kan? Kalau mau parkir, kemudian kelihatan rame parkirannya, udah tahu itu ada kosong, saya bilang sayang, tolong sayang, turun sayang, ya kan? Jagain tuh parkir sayang, supaya nanti nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kadang-kadang bareng Kesia juga gitu, aduh sayang, tolong ya, turun ya. Ini kan jatah kita parkir. Nanti kalau keluar, kemudian kamu di situ, jadi parkirannya jadi aman ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, bisa nggak sih kita jadi orang rendah hati? Amat sangat bisa, saudara. Coba ya bayangkan, waktu saya marah, saya gebrak-gebrak, saudara, ya kan? Kemudian keluar dari mobil itu orang-orang gundul, tinggi, besar, ada tatunya, kemudian bawa senjata otomatis, saudara, yang keluar dari mobil itu 6 orang, besar-besar, saudara. Saudara tahu apa yang akan terjadi dengan saya? Oh, pasti langsung pingsan atau terkencing-kencing, saudara. Saya bilang, oh maaf, silakan ambil parkirnya, silakan ambil parkirnya. Artinya apa? Kita ini bisa jadi orang rendah hati. Tinggal mau atau tidak mau. Roh Kudus itu siap sedia untuk menolong kita. Ya kan? Buat para pria, beraninya kan sama istrinya. Ya kan? Sama istrinya galaknya luar biasa. Coba, ya kan? Kalau ketemu orang gundul-gundul tadi itu ya. Gundul tinggi besar bertatuan bawa senjata otomatis. Pasti kita akan rendah hati ya. Mari Bapak Ibu sekalian, pesan Tuhan, jadilah orang yang rendah hati. Agar apa? Agar Tuhan meninggikan kita dan memberikan kepada kita kemenangan yang gilang gemilang. Hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat dari dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-19. Efesus pasal 5 ayat yang ke-19, Rasul Paulus berkata demikian, saudara. Pakailah kata-kata dari Mazmur, nyanyian puji-pujian dan lagu rohani dalam percakapan-percakapanmu. Ini dalam rangkaian bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Rasul Paulus mengatakan orang yang penuh dengan Roh Kudus, perkataannya itu pasti positif dan penuh dengan iman. Ya, baik di dalam ketika dia sendirian maupun ketika dia sedang bercakap-cakap. Bagus sekali terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini. Pakailah kata-kata dari Mazmur, nyanyian puji-pujian dan lagu rohani dalam percakapan-percakapanmu. Bapak Ibu sekalian, kalau pernah lihat orang yang mabuk, Bapak Ibu sekalian, orang yang mabuk itu ngomongannya tidak bisa dikendalikan, omongannya kotor, omongannya tidak bisa dipercaya. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, mari Bapak Ibu sekalian, kalau kita anak-anak Tuhan yang disebut dengan anak-anak terang, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, mari mulai biasakan bahwa perkataan-perkataan kita itu harus perkataan-perkataan yang positif dan penuh dengan iman. Kita lihat dari 1 Samuel pasal 17 ayat 33. 1 Samuel pasal 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya
telah menjadi prajurit. Ini saudara, Saul berkata, tidak mungkin, tidak bisa, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa Saul pada mulanya diurapi menjadi Raja Israel. Tetapi ketika Saul mengucapkan apa yang ada di 1 Samuel pasal 17 ayat 33, Saul sudah ditolak menjadi Raja Israel. Ya, hidupnya sudah nggak dipenuhi dengan roh Tuhan, sehingga perkataannya apa? Perkataannya negatif dan tidak penuh dengan iman. Maka itu Bapak Ibu sekalian, dalam situasi apapun ya yang terjadi dalam hidup kita, yang kelihatannya tidak mungkin, tetap berkata positif dan tetap berkatalah dengan penuh iman. Salah satunya, aku percaya tahun ini aku akan mengalami kemenangan-kemenangan yang gilang gemilang. Buang jauh-jauh daripada kamus kita, tidak mungkin, ya kan? Buang dari kamus kita, mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil, ya. Saya agak marah Bapak Ibu sekalian pada seseorang, ya, dia minta didoakan supaya dia punya anak lagi. Dia sudah punya anak Bapak Ibu sekalian. Dan kami mulai berdoa. Dan kemudian kami dapat kesempatan untuk ngobrol, ya kan. Terus saya dan istri saya bilang, puji Tuhan ya, sekarang kamu sudah mulai hamil ya. Mestinya Bapak Ibu sekalian, saya kalau ketemu dengan orang-orang dunia, semua apa yang diinginkan, kalau saya ucapkan perkataan yang positif, dia bilang amin. Tapi ibu ini secara khusus dia bilang begini, hehehe, hamil bakwan katanya. Lu, saya bilang sayang sekali ya, kok kemudian bilang seperti itu. Coba dia bilang amin, maka itu akan terjadi. Sebab sekali lagi, apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Ingat, perkataan kita, Alkitab bilang begini, bahwa mulut kita itu adalah firman. Sebab firman itu sangat dekat, yaitu ada di dalam hatimu untuk diucapkan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang diurapi oleh Roh Kudus, maka perkataannya pasti positif dan penuh dengan iman. Coba lihat, 1 Samuel 17 ayat 37 ya, setelah Saul bilang nggak mungkin Daud, nggak mungkin, apalagi kamu imut-imut ya kan, kamu anak bau kencur, kamu anak kemarin sore, mana mungkin ya kan, mana mungkin kamu bisa melawan raksasa Goliat. Daud bilang begini kepada Saul, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca ayat 45 sampai ayat yang ke-47 dari Samuel pasal 17. Di situ Daud juga berbicara selain kepada Saul, Daud berbicara kepada Goliat, ya kan? Kepada musuhnya dia juga berkata, aku akan kalahkan kamu. Hari ini, apa yang menjadi musuh kita? Soal keuangan, soal kesehatan, ya Ibu Yongki ini paling luar biasa. Kalau ada orang yang sakit, dia bilang gini, katakan kepada sakit penyakitmu. Ya, mananya yang sakit? Punggungnya yang sakit, katakan. Oleh bilur-bilur Yesus, punggungku jadi sembuh. Wah, itu hebat banget, menginspirasi. Mana yang sakit? Kakinya sakit. Pegang kakinya, katakan. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu pasti sembuh. Ya, ini Bapak Ibu sekalian perkataan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Ya, ketika saya hidupnya ndak karuan, saudara, Ibu Yongki juga berkata, tidak, keluargaku pasti dipulihkan. Padahal tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dia melihat awan setapak tangan bahwa tanda-tanda keluarga akan dipulihkan, jauh sekali dari itu.
Tapi Bu Yongki mau katakan dengan iman, tidak, keluargaku pasti dipulihkan. Amin. Itu adalah perkataan orang yang penuh dengan Roh Kudus, yaitu positif dan penuh dengan iman. Nah, Bapak Ibu sekalian, agar supaya setiap kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, maka Bapak Ibu sekalian, seperti jemaat yang mula-mula itu Bapak Ibu sekalian rajin berdoa, suka beribadah, dan taat kepada firman Tuhan. Nah, Daud juga begitu Bapak Ibu sekalian. Daud itu untuk memelihara supaya Roh Kudus itu terus-menerus memenuhi hidupnya, maka Daud itu rajin berdoa, dia rajin beribadah, dan taat kepada firman Tuhan. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa selidiki lagi dari kitab Mazmur ini. Ini adalah salah satu bukti bagaimana Daud selalu dipenuhi dengan Roh Kudus dengan cara dia berdoa pada pagi hari, pada siang hari, pada malam hari. Waktu hadapi musuh maupun tidak menghadapi musuh, Daud selalu rajin berdoa, beribadah, dan taat kepada firman Tuhan. Berbeda dengan Saul. Saul, ya, dia juga suka beribadah, suka berdoa, tetapi Saul tidak taat kepada firman Tuhan. Ingat, di dalam ketaatan akan firman Tuhan itu ada mujizat. Jadi apa yang pesan yang mau saya sampaikan pada hari ini? Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk mengalami kemenangan yang gilang gemilang, kita ini perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan agar supaya selalu penuh dengan Roh Kudus, kita harus rajin berdoa, beribadah, dan taat kepada firman Tuhan. Bukti orang penuh dengan Roh Kudus adalah rendah hati dan suka melayani, serta perkataannya positif serta penuh dengan iman. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, melalui perjamuan kudus ini Tuhan sekali lagi mau meneguhkan kita semua bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan percayalah, kemenangan yang gilang gemilang itu pasti kita alami.